ini dalam doa 10 malam menjelang Roh Kudus adalah hari keempat. Tetapi kalau saya lewat tema tentang Roh Kudus, Bapak Ibu ada semua, nanti malam sampai hari ke-10 kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Hari ini saya ingat tanggal 1 Juni, hari lahiran Pancasila. Bapak Ibu, adik-adik semua anak muda, berapa sering kita ingat bahwa jika kita lahir sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, berarti bukan kebetulan. Kita sering bertanya mungkin, oh kenapa saya tidak lahir dari warga Ethiopia? Kenapa saya tidak lahir dari negara Amerika Serikat? Pasti ada maksud Tuhan. Tetapi sebelum kita sampai pada itu, LCD tolong tampilkan sebuah lirik lagu supaya kita digerakkan jiwa kebangsaan. Saya berpamit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu yang sudah kita sering nyanyikan dengan sikap sempurna. Haleluya. Berapa banyak kita berdoa buat negara, dan berapa banyak kita hanya memaki dan memuja negara. Saya tidak pilih pemimpin ini, saya tidak mendukung dia. Firman Tuhan berkata, nanti kita akan baca satu persatu. Taatilah pemimpin itu, supaya engkau menjadi terang bagi bangsa. Bagaimana orang Kristen? Saya percaya di sini tidak ada. Bagaimana orang anak Tuhan di luar sana? Kerjaan yang marah-marah sama pemerintah. Berdoa bagi negeri kita. Berdoa
bagi kesejahteraan kotamu. Berapa banyak kita berdoa bagi kesejahteraan kota kita, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan, Pulau ini, sampai Nusantara. Kita akan lihat musuh kita meninggalkan kita. 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai yang kelima. Rupanya pendiri bangsa ini sudah memakai tersirat ayat ini dalam sebuah logo semboyan yang dicengkeram oleh burung Garuda Pancasila. Tema hari ini Pancasila dan nilai-nilai apa yang kita dapatkan secara alkitabiah. Bhinneka Tunggal Ika. Firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-6. Sama-sama kita baca dengan tegas dan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Ada rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua. Haleluya. Silakan puji Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika. Ada rupa-rupa karunia. Hari ini kita masuk hari keempat, nanti malam-malam keempat doa kami sama pencurahan Roh Kudus. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang banyak, saya mengingatkan jemaat Tuhan, kita peroleh mendapatkan karunia kepenuhan Roh Kudus, bukan untuk gagah-gagahan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, jika Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksi. Walaupun huruf S dengan huruf T dekat, bahkan kadang-kadang orang lupa, bukan menjadi saksi, tapi supaya diangkat sakti. Kalau tidak, hamba Tuhan itu yang doakan. Saya tidak mau. Kalau tidak ada pakai simbol-simbol, colek sama colek sini, kayaknya tidak keren. Kami berdoa dalam mendoakan Tuhan. Ada kalanya kami pakai media, minyak urapan. Tidak ada minyak urapan, pakai minyak biasa saja. Bahkan kami pernah tidak pakai apapun. Saya berkata kepada keluarga itu, doa menembus ruang dan waktu. Sekarang pun saya berdoa untuk orang yang ada di kutub utara, tembus. Kenapa saya harus naik pesawat ke kutub utara? Pulang-pulang, makanya banyak pendeta yang mati mudah. Kadang berdoa harus sampai ke kutub utara naik pesawat. Sampai sini dasar sini kalau tidak kena tegal. Iya kalau memang bisa dan sempat, puji Tuhan. Ya kalau tidak sempat, kalau saya punya omnipresent, saya bisa bagi-bagi saya jadi 5. Kisah yang bersama Pak Pendeta ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, dan ke tengah. Mau saya, tiba-tiba kita dikasih karunia omnipresent. Khotbah di dalam yang bersama, tidak bisa. Makanya banyak asma, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Habis pelayanan, dikasih babi, sapi, kambing. Makanya jam 10 malam, jangan pas subuh bangun lagi. Nanti malam lagi pelayanan 7 hari 7 malam kaki air. Makannya nggak mungkin tempe, sayur bening, nggak mungkin. Makanya teman-teman saya, abang-abang senior, sudah banyak yang berpulang ke ramah tubuh. Saya tidak menghakimi, saya tidak berani. Tapi kadang-kadang kita ini kan manusia, bukan terbuat dari adamantium seperti X-Men, bukan terbuat dari titanium yang kebal. Ya makanya habis pelayanan tiba-tiba, bro, pakai masa bro, itu orang PPD, dia tante ya, bro, pokoknya ada gereja bro, cuma gitu, halo bro. Pokoknya ketemu di seluruh dunia, sampai ke Afrika Selatan, Tanjung Harapan sekalipun, mungkin desa terpencil ada BPDI. Tidak usah ngomong, dari mana Pak? Oh, saya dari Pontianak. Bro, pakai belum ini Pak. Luar biasa. Ini pasti DPD Tolen, DPD Tolen. Kita harus mengerti bahwa ada rupa-rupa karunia. 9 karunia roh, 7 karunia pelayanan, 5 karunia jabatan. 9 tambah 7, 16 tambah 5, 21. Betul, 9 tambah
16 21 karunia. Nggak mungkin satu pendeta punya 21 karunia langsung dia ke surga dia hidup. Ada karunia di sisi yang ini dia terbatas, tapi ada di sisi ini. Saya tentu sebagai gembala, Tuhan kasih karunia ke gembala pengajar. Tapi untuk urusan penginjilan ada bagiannya. Silakan maju Pak untuk ministry ini, silakan menembus gunung-gunung, lembah-lembah, menyusuri. Nah, kalau saya hari Minggu sudah di sini, satu minggu kemarin harus keliling seluruh Kalimantan Barat, pulang-pulang saya bisa dan beda badan saya. Mari kita buka kisah Panas. Saya menuntut tim di dalam gereja Tuhan yang sehat. Kita bukan membangun Superman, kita harus bangun super tim. Bahkan Yesus sendiri tidak sendirian ketika di bumi. Dia perlu 12 murid. Di luar para rasul-rasul ada 70 murid-murid. Di luar 70 murid ada lagi murid yang lain yang tidak disebutkan di Alkitab. Dan semuanya perlu kita korek dalam perjanjian baru. Saya sudah sebutkan dalam PA. Dari 70 daftar murid-murid yang kita dapatkan dalam sejarah Alkitab, nama-nama itu muncul dalam suratan Paulus mulai dari Kisah Rasul sampai suratan Paulus yang terakhir. Hari ini kita belajar satu hal tentang Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tidak membuat kita terpecah dan saling bertengkar. Perbedaan keberagaman asalkan dalam satu karya Roh Kudus dan firman Tuhan dan Yesus Kristus membuat kita saling melengkapi. Bro karunianya seperti ini, punya karunia seperti ini, saya karunia seperti ini, kita melengkapi. Amin. Katakan amin. Saya tahu selamat datang buat keluarga Gembala dari Bogor beserta jemaat Tuhan. Walaupun baru ketemu sekarang, gara-gara dan guru langsung jadi saudara. Saya tahu juga ada Bapak Ibu dari Cimahi, keluarga angkatan Bapak Piki dan Ibu. Nama Bapak sudah masuk di hati saya dari 2 hari yang lalu dari Pak Maidulita. Saya tunggu dari Bapak Selamat datang di gereja Depan Iman. Beginilah kami. Tidak ada video drone ya, tidak ada pakai area ini, tapi kami menikmati apapun yang Tuhan tempatkan bagi kami di sini. Saya percaya Yesus juga korban tidak pakai media, bahkan tidak pakai area, subwoofer, surround. Kalau ada mungkin dipakai, cuma waktu itu belum ada teknologi surround. Tapi ketika dia berkorban di pinggir Danau Galilea, 5.000 laki-laki lengkap dengan anak-anak dan istrinya 500 minimal menikmati berkat Tuhan, mukjizat 5 roti 2 ikan. Artinya apa? Perlakuan canggih boleh, saya juga mau ini. Siapa tahu yang digerakkan Tuhan Gajah Mada, peralatannya sederhana ya Pak, saya mau kirimkan, silakan, puji Tuhan, saya terima dengan sangat senang. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang tujuan utama kita, itu penting. Tapi bagaimana kita setia dalam ibadah, kita datang dengan hati yang lapang. Tuhan tahu kita ibadah dengan lapang atau dengan enak. Kalau orang enak, sate babi lewat cuma cium. Tapi orang lapar, jamu encer pun diminum karena lapar dan haus. Saya dengar cerita satu ibu-ibu di kampung, karena saking hausnya tidak ada air putih, yang ada sisa jamu dari pagi neneknya bikin supaya tidak terlalu pahit, dia kasih lagi air. Dia minum jamu pahit yang encer kayak minuman dari Starbucks karena haus. Spon yang kering tempelkan di dinding yang basah, dalam waktu cepat spon itu akan menyerap aliran air. Kenapa ada hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan Yesusnya sama, ibadahnya sama, gerejanya sama, semua bahkan angkatan yang sama dalam sekolah teologi. Tapi kenapa ketika dia lulus ada yang berbeda-beda? Bukan karena Yesusnya berubah, karena responnya, dia menjaga responnya untuk semakin memperbesar kapasitas lapar dan haus akan kehadiran Roh Kudus di waktu. Rupa-rupa karunia, Bhinneka, bahasa seperti yang ada di Cengkram, tetapi satu Roh Tunggal Ika.
Ada rupa-rupa pelayanan, Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi, pelayanan setiap gereja, bahkan GVD sekalipun, beda-beda. Ada yang pelayanan misinya terlalu bagus, mantap sekali. Ada pelayanan pengajaran, bahkan dia bikin sekolah Bible study, bagus sekali. Ada pelayanan pelepasan, fokus setiap orang, baru jenjang gereja itu langsung terlatih. Bisa ada. Jangan langsung bilang ibu sah, jangan. Bukan bagian kita menghakimi. Ada yang baru duduk saja, langsung manifestasi. Ada yang tenang-tenang saja, tapi kuasa Tuhan. Papa saya apa? Papa Anton aja dulu. Mungkin kalau hidup sekarang sudah umur berapa ya? Lahiran 33 ya dia. Mami saya sudah umur 81, puji Tuhan. Masih ada yang dampingi kita. Tapi ini tahun 33, berarti 70 tambah 25, 93 tahun kalau ini sekarang. Berdoa mengusir setan, saya masih kecil, saya anak pendeta. Gak pakai teriak-teriak yang jungkir balik, heboh-heboh. Dalam Yesus, kayu bersikap menyala. Tapi ada pendeta yang lain. Memang kalau juga saya memang, tapi dengan gaya yang berbeda. Apakah salah? Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, rupa-rupa pelayanan yang penting pastikan satu Tuhan Yesus Kristus, satu roh tapi rupa-rupa kan. Nanti malam kita akan bicara tentang 9 karunia roh, 7 karunia pelayanan, 5 karunia jawatan. Nanti dalam episode hari keempat sampai ke-10 ada 2 roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pengulangan kebaikan, kesetiaan, kelemahan, dan pemaafan. Ada 5 jawatan: rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Coba 5 jawatan kumpul di sini, mereka saling bertentangan. Jadi penginjil ngomong sama gembala, kamu sih enak cuma di dalam gereja lokal jaga kandang. Gembalanya bilang, kamu nggak tahu ya, kerjaan saya seperti dokter kalah 25 jam. Jam 3 subuh ada yang telepon, angkat, Pak, tolong sembuhkan anak saya lagi sakit. Jam 3 subuh, dan saya bilang gini, kita bisa tunggu sebentar, jam 5 setelah diston, keburu mati Pak anak saya. Pasti langsung, waduh, tolong masuk. Baru masuk rumah, Pak, tetangga saya kerasukan setan. Ada domba yang sakit, ada domba yang sakit. Kok domba mau balik kami? Nah, apa-apa lah, kita balut tandunya, siapa tahu kita bengkok jadi domba. Tapi di sini tidak ada, di situ ada kebetulan baru Tuhan. Di sini domba yang baik, yang sangat rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Yang keenam, misalnya tensi ini, ada berbagai-bagai perbuatan percaya. Oh, ada ya? Iya dong. Nggak usah ngomong konteks sekarang. Kita ngomong tentang pahlawan iman konteks zaman dulu. Musa, kalau kita pakai bahasa anak muda, saya ngomong semangat dulu pakai biasanya jurus. Jurus Musa, belah laut teras. Jurus air. Elia, jurus air? Enggak, jurus api. Turun api. Kalau anak muda paling suka, tahu Avengers, X-Men, Fantastic Four, di gereja ada, tapi mereka tidak bersombong, makanya diam-diam. Sebenarnya setiap apa aja mereka ada yang jurus api, jurus angin, jurus air. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kamu dipenuhi dengan karunia, bukan untuk kesombongan, tapi untuk membangun jemaat supaya mereka semakin cinta Tuhan. Saya mau tanya, Nabi Samuel apa kelebihannya? Nabi Samuel nggak pernah membelah laut. Nabi Samuel nggak pernah menurunkan api dari langit. Dia punya kelebihan.
mendoakan Daud. Dan Daud menjadi raja. Dan sampai sekarang Yesus disebut. Yesus Allah, kasihanlah kami, kata-kata. Pahlawan iman yang kita baca di demikian lama, Tuhan kasih karunia berbagai kita, tapi mereka pakai untuk kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada satu sama lain saling berkata, aku lebih hebat dari kamu, aku lebih dari kamu. Saya sempat merenung singkat dan tiba-tiba Tuhan kasih gambaran yang jelas. Mereka sekarang lagi kumpul di surga. Kita aja yang kalah di bumi. Kerjanya beda, mereknya beda, alatnya canggihan gue. Itu mobilnya jelek, mobil butuh. Mobil saya canggih, keluaran terbaru BYD, electric vehicle. Kamu masih Mitsubishi Colt 300 ya? Itu aja disingin, bedanya dimunculkan, keberagamannya dimunculkan, lalu saling hebatan saya, kurang hebat saya pun. Tuhan kalau nonton dan buat oleh dari saudara bikin anak-anakku, hamba-hambaku, kalian luar biasa. Kalian lagi ribut di dalam perahu nelayan. Coba sekarang alihkan fokus kita ke sekeliling perahu. Saya sudah spill waktu di malam kedua. Itu ikan-ikan lagi pusing-pusing dia di sekitar perahu. Untuk minta ditangkap, apanya ada orang menginjili aku, orang mengutus untuk memberitakan kabar baik bagi aku. Dia lihat perahunya besar lagi banyak orangnya dengan berbagai karunia yang hebat. Kapan ya ada ikan tuna, ada ikan tangkap, ada ikan paus lewat-lewat, minta ditangkap, minta di jiwa-jiwa sudah mengelilingi perahu. Kenapa Yesus memakai analogi murid-murid Yesus di dalam perahu? Karena dalam konteks perumpamaan, kamu akan dijadikan penjala ikan. Artinya apa? Ikan-ikan itu telah berkeliling dekat kita. Dia tunggu Tuhan utus kita untuk beritakan kabar baik. Yesus mengasihimu. Tapi hai, anak-anak Tuhan, yang dipenuhi dengan karunia, harusnya dia pakai karunia untuk terkait. Dia berbaik banyak. Saya berkata, kau sesat, kau tidak. Pengajarmu tentang perpuluhan salah. Pengajaranmu tentang perpuluhan memang seperti itu diberi. Baptisanmu salah, dipercaya. Baptisanmu sibuk ya bertengkar bersilat di dalam perahu. Ikan-ikan dari gemuk sampai jadi kurus, nunggu ditangkap. Akhirnya ikan bukan ditangkap sama penjara ikan, ditangkap sama setan. Saya tidak mau kata Tuhan bilang begini, hambaku ini sudah 75 tahun dan kau melayani aku 65 tahun. Berapa banyak ikan yang kau tangkap bagi kerajaan? Ada ikan tapi dilahirkan. Iya, karena jemaatnya melahirkan, dia tambah jiwa karena jemaat melahirkan. Apalagi satu jemaat melahirkan 5 kalikan 100, 500, yes! Jiwa bertambah karena kelahiran, bukan karena bertobat. Itu pertumbuhan secara lahir, bukan karena dia dari supaya yang lain, dia terima Yesus. Itu dihitung. Anak pada 10 Tuhan Yesus. Jadi jiwa bertambah, bukan karena melahirkan domba melahirkan domba. Ini jadi kemenangan saya pribadi sampai hari ini, dan saya akan melemparkan ini kepada Bapak Ibu semua, termasuk mungkin bagi teman-teman saya yang sudah berapa banyak jiwa yang Tuhan pakai untuk kita, dan karunia yang Tuhan berikan cuma saya kepada kita, dan beberapa pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dipakai bagi menangkap jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang terhilang. Kok saya ini menangis selesai. Ikan-ikan udah nangis, minta ditangkap. Sesama penjala ikan, ngerti tak maksud saya? Oke ya? Saling bertengkar soal pengajaran, soal trilogi, dogma, doktrin. Ikan-ikan sampai kurus semua ditangkap. Setan masuk, tunggu.
Kau kelamaan ditangkap sama penjala ikan, mereka sibuk lagi. Karena memang aku menyusukan roh terpecah di tengah-tengah mereka. Setan itu tidak bisa pukul kita langsung. Dia kasih bibit perpecahan, kasih bibit kesombongan. Siapa yang hari ini Pak? Gereja, gereja sini. Bawa engel, bahasa saya Pak. Bawa engel. Gereja sana. Ya, lalu sibuk mempercantik aksesoris gedung gede-gede besar. Oh, saya tidak boleh. Padahal esensi kita ikut Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Berapa banyak jiwa yang oleh hidupmu, teladan hidupmu dan perkataanmu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang luka dibebas, yang terhilang dicari, yang tersesat dirangkul untuk diberikan. Jadi PR buat kita semua mulai hari ini. Nanti malam kita akan menikmati karya Roh Kudus. Tapi saya selalu ingatkan, itu bukan untuk piknik dan untuk gagah-gagahan. Yes, dapat senjata baru. Pakai karunia yang Tuhan dapatkan bagi kita untuk menjaga jiwa. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan di dalam. Pancasila, kita akan lihat satu persatu. Tentu saya tidak mengajar PMP di sini. Kalau PMP itu zaman kita ikut sekolah ya PMP. Karena sekarang bukan PMP, apa ya PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Kalau kuliah kewirausahaan. Ideologi dasar dalam hidup bagi negara kita. Nama yang terdiri dari dua kata. Apa masa jadi guru PMP sekali? Panca. Yohanes Panca disebut. Mudah-mudahan nama Bapak Pendetanya Bapak Mulai Yohanes Panca. Minggu lalu dari Injil Yohanes. Sekarang Panca. Karena hari ini 1 Juni, hari lahir Pancasila. Kebetulan masuk dalam hari keempat doa sebelum malam pencurahan Roh Kudus. Masuklah tadi ayat 1 Korintus 12. Panca berdiri 5, karena saya memang anak kelima. Betul ini ya? Anak kelima? Ya. Sebetulnya saya anak keempat. Saya harus ganti jadi catur. Dan sila berarti prinsip atau dasar. Merupakan rumusan pedoman hidup bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau kasih tahu, seberapa sadar kita adalah orang Indonesia, seberapa sadar kita adalah warga negara Indonesia secara hukum. Kalau ada apa-apa terjadi dengan kita, pemerintah kita akan datang untuk melindungi dan menjaga kita. Kita ada di seluruh 7 negara manapun, tiba-tiba kita dapat kesusahan, terdengar terima kedutaan negara Indonesia. Saya percaya mereka akan datang dan menjaga dan mengambil kita untuk memulangkan kita. Kita lihat dari sila pertama. Apa yang ada dalam unsur sila pertama? Masih ingat sila pertama? 1, 2, 3. 1. Di YouTube banyak kan? Bahkan sampai udah mau jadi abdi negara, salah-salah. 1. Kemanusiaan diambil pendapat Allah Maha. 2. Kerakyatan dipimpin oleh pemusyawaratan perwakilan. Macam gini mau jadi PNS, mau jadi tentara. Maju jalan. Kata pembinanya, maju jalan. Putih. Aduh. Tuhan kadang-kadang gitu ya, mungkin ya. Anak-anakku ikutin arahan saya. Siap Tuhan, maju jalan. Apakah Tuhan semangat? Enggak. Tuhan itu Bapak yang baik. Dia terus mengarahkan kita. Tapi kita jangan bebal juga. Sengaja aku bikin Tuhan marah. Aku mau lihat seberapa sabar Tuhan sama saya. Dia salah-salah pun. Ujung-ujung Tuhan bilang, udah terserah masuk parit ini. Baru Tuhan, maaf aku masuk parit. Tadi bilang 15 kali. Nggak boleh ke situ, itu parit. 1, sila pertama. Enak ngomong, ayo. Ada yang ngomong Persatuan Indonesia. Ayo. 1, 2, 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita buka. Bukan cocokologi ya. Saya bukan khotbah alegoris, bukan khotbah cocokologi. Ulangan 6 ayat 4. Ini ada dalam PA dan bahkan ada dalam pengakuan iman GPD ini.
Ulangan 6 ayat 4 ada kata Esa. Ulangan 6 ayat 4. Sudah? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini pakai, ini sebenarnya Shema Israel. Shema Israel. Bahasa sendiri bilang ini Shema Israel, syahadatnya orang Ibrani. Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Seru ya? Gak nyangka kan tadi kalau tentang Pancasila, saya pikir Bapak Kelora mau tentang Roh Kudus lagi nanti malam. Ya, datang lagi ya, Bapak kita saja saja. Oh, sampai ketemu ya Pak. Markus 12 ayat 29. Sama-sama kita baca, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4 dikutip Yesus dalam Markus 12 dan Injil sinoptik yang lain, Matius 22 dan Lukas 10. Kalimatnya hampir sama persis, dan saya yakin Yesus mengutip dari Taurat. Ulangan 6 ayat 4. Hukum yang pertama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Percayalah, Tuhan Kristen bukan 3, 1, tapi dalam Trinitas Tritunggal, 1 hakikat, 3 pribadi. Mau tanya lebih lanjut? Itu PA, tak cukup nanti saya jelaskan. Tak mungkin waktu 30 menit saya jelaskan tentang Trinitas dan Tritunggal dalam doktrin IPI. Makanya saya bersyukur kira-kira mungkin hanya 5% yang tak hadir dalam PA. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya cita-cita saya. Hadir semuanya, PA juga sendiri luar biasa. Jadi saya rasa pasti semuanya mengerti tentang Tritunggal dalam doktrin IPI. Puji Tuhan. Datang nanti hari Rabu minggu depan, kita masuk dalam Bible Study. Yang 5% yang belum pernah datang aja Bapak Ibu ya, ada semua. Sila kedua, ayo 1, 3, sebut 1, 3. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa tema yang kita dapat dari ini? Matius 5 ayat 43 sampai 44. Injil Matius pasal 5 ayat 43-44. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wow, ayat 44 ini jawaban Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tidak persiapkan ayat ini jauh-jauh hari. Ini ada dalam draft khotbah saya untuk tanggal 1 Juni dan muncul Yesus dari mulut Yesus Tuhan Kristus sendiri berkata, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Saya rasa pemimpin agama Tuhan mana yang ngomong seperti ini di dalam percayaan mereka. Bangga sebelah bilang begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan kita ngomong begini, jika pipimu ditampar sebelah kanan, beri pipi kiri. Jika ada seseorang yang meminta baju, kamu kasih dua. Jika ada orang yang memaksamu berjalan 1 mil, kamu berjalan 2 mil. Itu keren banget. Itu Yesus kita, itu Tuhan kita. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Lanjut, Matius 22 ayat 39. Kita tidak akan mengambil eksposisi dari setiap ayat, tapi kita akan lihat topikal dari ayat-ayat tersebut. Matius 22 ayat 39. Dan hukum, sama-sama kita baca. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, siapa yang bilang tidak boleh mengasihi diri sendiri? Boleh.
Tapi jangan sampai gara-gara kita mengasihi diri sendiri melebihi kita mengasihi orang lain, bahkan Tuhan. Itu yang akan dirumuskan. Tetapi jangan dibalik, Pak ya. Berarti kita harus biarkan diri sendiri hancur lebur, nyandu, terikat dengan segala hal-hal yang merusak tubuh. Arti mengasihi diri sendiri apa? Kita jaga tubuh ini supaya tetap sehat, betul? Makanya kembali lagi ke tadi 5 menit pertama, kawan-kawan saya yang terhormat yang saya kasih browsers, kalau sok kenyang, itu murus, sok kenyang, sudah berhenti juga untuk makan ke RW itu. Aduh, lemak babi, lumpian itu pokoknya nggak apa-apa itu yang berurusan mungkin. Aduh, tuh ini bapak sehari hari nggak cukup, bapak ini sini cuma 2 bulan baru cukup. Saya bawa jalan-jalan dari utara sampai selatan, timur sampai barat ya. Perbabian di sini luar biasa. Nasi, kopinya babi. Beda apa kopinya babi. Bubur ikan, kopinya babi. Tapi kita harus jaga kesehatan. Jangan cepat salahkan Tuhan kalau kita sakit. Lalu kita pakai masalah. Ada serangan. Sehingga aku sakit. Sekali dicek rupanya 7 hari yang lalu dia makan sembarangan. Cerorang, minyak jerantah yang sudah 50 kali hitam pekat lebih dari oli. Lalu dia sakit. Oh, masuk keluar bahasa rohani. Aku dapat serangan secara rohani. Aku sakit. Pak minta doakan saya. Setelah dicek 7 hari yang lalu, kira-kira makannya apa? Oh, makannya sebelum itu pokoknya hancur dulu pokoknya menunya. Terus begadang kita berdoa subuh main game. Bangunnya jam 5 berdoa. Enggak. Nonton bola. Ya, nonton bola lagi. Hari malam sampai menang 5-0. Halo anak muda. PSG, yes. PSG 5-0 Inter Milan. Oh, ini dapat. Tadi malam nonton bola di kafe, biasanya nanti malam berdoa. Minta izin Pak Gembala ngantuk. Tidak dari sini. Lanjut. Markus pasal 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31. Tidak ada waktu. Dan hukum yang kedua, ya sama-sama kita baca. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita sudah tahu hukum ini. Dan sebenarnya ketika kita mengingat Pancasila, sila pertama kemanusiaan yang adil dan beradab, sebenarnya secara mudah kita perlu diingatkan. Bahkan oleh bapak-bapak founding father kita percaya founding father kita bukan semuanya, banyak orang-orang yang anak Tuhan betul, dan mereka pasti baca Alkitab, dan ketika mereka rapat dengan Insinyur Soekarno pasti kasih masukan. Mungkin Tuhan yang pertama silanya dari sila keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin ada anak Tuhan yang lagi rapat di PPK, itu polis ujung di kosannya, itu polis ujung di Senka gitu, itu pokoknya masih ingat ya pelajaran semester. Makanya sekolah jangan suka bolos ya. Makanya ingat pelajaran itu. Ya, senyum-senyum bilang untuk saya Pak. Ketika mereka rapat, anak-anak Tuhan di dalam marketplace bisa mempengaruhi nilai-nilai Kristen. Anak-anak Tuhan dalam birokrasi, angkutan bagaimana Bapak dokter-dokter, TNI, jadikan hidup kekristenan kita menjadi dampak di tengah-tengah lingkungan kita. Dan saya percaya yang rapat di BPUPK, Badan Persiapan Usaha, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPK, panitia, saya harus ambil memori saya dari SD, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada anak Tuhan dan pasti dari hatinya mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Oh ya benar. Apa yang saya dapatkan dari sini? Ketika anak Tuhan ada di dalam setiap komunitas, bukan dia yang dipengaruhi dunia, tapi kita yang mempengaruhi. Katakan amin. Kita berdampak di dalam eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada hakim, ada jaksa, di sini saya tahu dewan, ada yang kerja di kantor kejaksaan tinggi, dari kopi, ada kopi, banyak di sini. Dokter, guru-guru. Hai guru-guru, ketika kita mengajar, jangan cuma mengajar yang kosong-kosong. Saya waktu jadi guru, ngajar di Kesukut di 1 Petrus. Bapak itu sudah pernah dari Esanggi yang kamu tahu tadi? Belum? Nah, kan ketahuan. Esanggi itu harus setuju kalau sebelum pulang ya. Nah, itu ada di depan 1 Petrus. Saya kasih paham di Kesukut, kan pakai artikel. Kesempatan saya aja dari berdiri di sini.
Kesempatan saya pakai apa? Artikel rohani. Belajar di Rasulullah, dibalik, miring, garis bawah. Pas di garis bawah, memang saya garis bawahi, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Bacakan apa yang kamu tulis, mereka baca. Kalau bukan baca di dia baca, karena dia pikir baca artikel di Microsoft lagi dites kan sama guru komputer. Tuhan Yesus Kristus, ulangi lagi, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat saya. Masuk dia. Saya tidak tahu 50 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 15 minggu ke depan, dia ingat nama Yesus. Kalau tidak salah, waktu saya SMP ada ketik nama Tuhan Yesus Kristus di selamat kita. Dia tanya sama kawannya, Profesor Perdi, ya, orang Kristen iya, siapa Yesus ini? Ikan tuna bukan sementara. Karena dia tak sengaja ngetik kata Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat saya. Saya jadi guru, saya nggak tahu dia ditangkap siapa, masuk gereja mana, atau salah. Saya nggak pusing. Yang penting dia diselamatkan dengan Yesus. Itu cara sederhana ketika kita ada dalam sebuah posisi. Selagi hidung kita masih bernafas, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu semuanya masih segar-segar dan tidak ada yang cantik. Apalagi anak muda, kinis-kinis, bening-bening. Pakai kebeningan untuk menggoda orang. Bikin dia masuk gereja. Pas masuk gereja, duduk kan ditangkap Roh Kudus. Dek, mau masuk sini, kenapa? Itu saya mau ikut itu kegiatan saya. Ini katanya disuruh masuk ke gereja ini gimana? Oh ini masuk lagi ya kan seperti umum diminta ini. Pas masuk di sini, dia pikir dia mau nangkap si bening ini, dia ditangkap Roh Kudus, terpelanting lah dia, karena ditangkap Tuhan. Sebaliknya lagi, masih mau cari yang bening-bening. Enggak, saya mau cari Yesus lebih mantap daripada si bening ini. Betul-betul juga kalau dia jadi si bening. Si bening ini Tuhan bilang, terima kasih anak-anak, oleh karena kebeningan kau tidak jadikan beningmu sebagai dosa menggoda secara seksualitas, tapi membawa jiwa bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Berapa banyak bakat talenta, full talenta, kita salah gunakan untuk egoisme kita. Bahkan nama Yesus menjadi dibenci orang. Pantes pengikut Kristen, ibu-ibu, sakit apa di sana? Sama apa ya? Kok kalian pakai ya? Oh, pantesan kalau tipu-tipu pakai baju salib lagi, tapi nipu. Ya. Bapak di surga tidak ada salahan. Yesus dari siapa yang berpakaian? Pantas anakku. Tidak lupa dia pakai baju salib, tapi belum sampai tipu. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sebagai duta-duta Allah yang membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Katakan amin. Lagi, sedikit lagi. Persatuan. 3. Siram 3. Persatuan Indonesia. 1, 2, 3. Sampai sila ketiga ada hafal. Hanya 2 kata. 1 Petrus 2. Sedikit lagi ya, sahabat. Kita menikmati hari Pancasila di gereja. 1 Petrus pasal 2 ayat 13. Apa makna tersirat dari kata persatuan Indonesia? Tentu tentang kecintaan kita kepada negara dan ketaatan kita kepada pemerintah, jiwa persatuan dan nasionalisme. Kalau orang TNI dalam jiwa korsa, satu disakiti, satu korsa, orang satu sakit. Keren ya? 1 Petrus 2 ayat 13. 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah. Bukan karena saya, bukan karena orang. Tunduklah. Alasannya karena Allah. 1, 2, 3. Semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ayat berikutnya, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat
dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sudah jelas Tuhan tidak mengajar kita untuk melawan pemerintah otoritas. Sungguh pun kita punya alasan kita. Dia korupsi, jelek, nggak bagus, saya nggak pilih dia. Ngapain saya pun sama dia? Saya kan pilih si A, kok si B aja presiden saya. Laki saya pribadi, walaupun saya nggak milih, lalu jadi pemimpin, saya harus tunduk, mulai jadi orang. Katakan amin. Karena bukan saya yang disuruh manusia, saya tunduk pada otoritas firman. Kecuali firman Allah bilang gini, lawanlah pemimpinmu yang tidak mau pilih pada saat pilkada. Boleh, saya mau lawan. Kamu suruh aku tak pilih kamu. Jangan suruh aku pilih dia. Boleh, tapi nggak ada ayatnya saya cari-cari sampai hari ini. Ayatnya jelas. Mungkin Bapak Ibu jangan baca ini. Kita baca lagi yuk, 1, 2, 3. Ada di ayat 13 supaya jadi rema. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang lemah. Paulus menulis surat kepada jemaat di yang dia kirim. Jangan takut kalau kau berbuat baik, pasti kau akan. Betul? Tapi kalau kau berbuat jahat, kalau kau dihukum, ya itu memang kamu jahat. Curi mangga atau minta, lalu nyanyi rohani sekali. Salihnya, merasa baru berbuat mangga, nggak merasa satu kamu. Bengkak-bengkak, datang dikejar di depan sini. Kau kenapa kamu buat dia bengkak-bengkak mukamu? Dia musuh dengan kejahatannya pakai bahasa rohani. Inilah barang siapa mengikut Yesus, dia harus memikul salibnya setiap hari dan sangkapi. Apa kita ada percaya luar biasa ya? Kau gara-gara menginjil tuh kena pelasa orang, lalu tahunya dari sebelah tetangga. Mangga kampung sebelah Gunung Li kena pelasa satu kampung. Pala baru pencuri mangga kena pelasa. Dia pengakuannya pikul salib, sangkapi. Itu juga buat saya. Jadi kita harus introspeksi ini. Kenapa saya sakit? Bisa ada mungkin karena ada serangan fisik, atau di banyak kebiasaan kita tidak menjaga kesehatan kita. Sudah tahu kaki kita sudah lebih kurang kejepit, lalu kita menaik gunung sampai 3 gunung, berjalan ke kanan. Betul, kadang-kadang orang susah sembuhkan. Betul. Tapi kadang-kadang kalau Tuhan tidak suruh kita paksa berjalan ke kanan, udah 75 udah 60. Lalu datang ditanya, Oma, kenapa tuh itu pinggang kenapa bentuk bengkok? Aku mulai berdoa, menginjil keselamatan. Inilah salibnya. Padahal Oma sudah ada lawan yang sakit, urat kejepit kan Oma. Pergilah ke dokter saraf ya, karena dokter saraf juga anak Tuhan kok, namanya aja dokter saraf Paulus. Persatuan Indonesia. Orang Kristen sekarang sulit untuk tunduk kepada otoritas Tuhan. Tapi saya percaya tidak ada di sini. Bisa cerita. Mungkin di Bandung ada. Di Bogor mungkin ada. Nanti orang Bogor kayak gitu. Ketika ke Pan Bogor, dia bantu ya. Oh di Bogor tidak ada. Di Pontianak banyak. Saya baru dari sana minggu lalu. Sesama apa langsung tidak. Itu kan biasa. Cara kita ya. Oh di Pontianak tidak ada. Di Bogor, orang Bogor malas. Di sini tidak ada Bapak Ibu ya, di Pontianak banyak. Tuhan saya baru dasar bantu ya. Oke, lanjut ayat keempat lagi. Silakan Pak, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan dan perwakilan. Bapak Ibu tahu dalam Kisah Rasul 1 kita buka ayat 15. Saya tidak baca semua. Ketika Yudas memilih untuk bunuh diri dan mati dengan mengenaskan, jatuh terkelungkup, perutnya terburai. Matias dipilih melalui musyawarah rasul-rasul dan jemaat. Kalau kita baca dari ayat 15 Kisah Rasul 1 sampai ayat yang ke-26, perhatikan ya. 10 hari ini, sekarang hari ke-4. Kita akan menunggu sampai hari Pentakosta dan hari ke-10, tanggal 8 Juni, puncaknya. Tapi kenapa kisah Matias dipilih menggantikan Yudas? Itu ada
dari Kisah Rasul 1 ayat 8 tentang saksi Kristus jika Roh Kudus atas kamu, sampai pada hari Pentakosta pasal 2 ayat 1 diselipin dengan satu peristiwa, Matias dipilih menggantikan Yudas. Artinya mereka dari momen Yesus naik, janji akan kedatangan Roh Kudus yang akan membaptis engkau. Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 1 sampai pasal ayat 8 dan pasal 1. Ayat 12 sampai ayat 14, rasul-rasul menanti-nanti. Orang menanti itu tidak gampang. Kita tahu hari ke-10 Pentakosta turun, karena kita sudah baca Alkitab, HPNI. Mereka belum tahu. Mereka waktu ditinggalkan Yesus, mereka ke surga, tidak dibilang begini secara gamblang. Engkau akan nunggu 10 hari saja ya, sabarnya. Nanti jam 12 siang lewat 5 menit, Roh Kudus akan turun. Enak, mereka nunggunya dengan sukacita. Hari pertama dia masih sambil ngopi-ngopi dulu. Hari kedua masih main gitar dulu di Lapo. Hari ketiga masih nyangkul dulu di sawah. Hari keempat mereka sebelum mulai setrika baju. Hari kelima sebelum mulai bagus-bagus. Lagi ya. Menunggu tapi dengan kepastian hari ke-10 Roh Kudus turun, itu gampang nggak? Gampang, karena sudah ketahuan. Nanti tanggal hari ke-10 pagi, semuanya dia orang suci semua. Wah, haleluya, kata Allah, haleluya, kudus semua. Oh, tante, bro, kau tidak makan, kita biasa mungkin di warung. Oh, saya puasa. 6 jam lagi Roh Kudus turun. Ini gereja di sini seperti yang datang sampai penuh nih, karena mereka dapat kabar hari ke-10 Roh Kudus turun. Jadi enak Tuhan, kalau kita tahu Yesus turun, datang Yesus jemput, jadi Roh Kudus dari semua ini. Yesus pengumuman media massa lewat BMKG, tiba-tiba ada di bawahnya diberitakan dari surga Yesus akan turun ke dunia kedua kali. Hari Senin pagi jam 5 lewat 15 menit. Dari sekarang semuanya bertobat dosa yang berkumpul, jadi orang kudus semua. Penuh gereja di mana-mana. Oh, haleluya. Ajar terus. Tuhan bilang, munafik kau. Aku prank kalian sekarang. Aku datang bukan besok pagi. Kapan? Sekarang. Belum mandi. Nggak bisa. Aku belum mandi, kata besok pagi. Yang baru. Tuhan datang hari ini karena besok pagi. Kata malaikat. Bersiap sedialah setiap waktu. Jaga hidupmu tetap kudus seperti Tuhan datang setiap hari. Katakan terjemah. Tapi berdoalah dan berkaryalah, bekerjalah dengan segenap hati. Yang jadi pekerjaan usaha, ayo kerja bagus. Seolah Tuhan masih 1000 tahun lagi. Kami itu bukan ungkapan dunia. Kenapa kita jadi hati-hati menjaga hidup kita? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Sebenarnya bak salah, bukan berarti salah artinya kotor setan. Yang lebih kita tidak tahu adalah kita tidak tahu kapan kita yang pergi ke sana. Daripada nunggu unsur-unsur dunia perang nuklir dari Ukraina, Rusia, Taiwan, China, kita bacalah semua laporan geologi, intelijen, Pak Intelkom semua, kita telepon semua kadip humas, kadip provinsi semua, gimana kondisi seperti ini? Jangan tunggu berhenti itu dan kiamat. Kenapa harus nunggu ini dunia perang nuklir antara Korea Selatan dan Korea Nuklir? Memang betul itu secara eskatologis kiamat, tapi kiamat pribadi itu kapanpun jantung kita bisa berhenti. Kalau saya ngomong jantung berhenti, jemaat gede-gede di mana-mana sudah tahu. Kenapa kita harus menunggu? Oh, kayaknya masih oke saja ini Presiden Trump terpilih, kemudian ya yang di sebelah sana juga baru dipilih. Kayaknya oke saja, tidak jadi perang dunia ini, kayaknya Yesus masih lama. Memang Yesus masih lama secara konteks eskatologis global. Sadar nggak sih? Yang lebih kita harus waspada adalah
Kapan kita pergi menghadap Tuhan? Bisa kapan? Bagi yang masih bengkok-bengkok jalan ini, luruskan. Masih belum menjaga kekudusan, jaga kekudusan. Kami juga kepada Tuhan di sini menjaga betul-betul hati kami tetap tulus dalam melayani Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji. Masih ada sila kelima, keadilan sosial. Itu Bapak tahu, Efesus 5 ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. 1 Timotius 6, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah. Sesuatu yang dikejar berarti tidak gampang ditangkap. Kejarlah kesetiaan, berarti tidak mudah itu setia. Suami istri mudah setia sama pasangan. Halo cowok cewek, tunjuk kita sudah berapa ganti pasangan? 5. Jadi sekarang bukan pacar saya, belum seperti percakapan perempuan sama dia. Ya kan kemarin malam berbanyak tentang Yohanes 4. Di mana suamimu? Ada di sini. Benar katamu. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan sekarang bukan suami. Lalu dipakai anak-anak muda. Di mana pacarmu? Tidak ada pacar. Betul sekali. Kamu sudah pernah pacaran 5 kali, jadi sekarang pacaran baru kan. Waduh, saking rohaninya, jadi pakai itu pakai ayat yang luar biasa sekali. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih. Bukan 1 Timotius 6 ayat 11 kita pakai tadi kita sudah makin 1 Timotius 6 sebagai kom dari ayat yang mendasari persilatan dan keadilan sosial, musik boleh siap dan siap. 1 Timotius 6 ayat 11 sama-sama kita baca sebagai hadiah kita yang mau pasang status nanti, ingat pasang status di medsos. 1 Timotius 6 ayat 11, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia, jauhilah semuanya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi kalau ada kata kejar, sesuatu yang dikejar berarti tidak susah, berarti tidak mudah didapat. Perlu usaha, perlu determinasi, kapasitas, kapabilitas, konsistensi. Itu dalam dunia marketplace dan dunia motivasi itu saya sebut kerja keras, pantang menyerah, fokus, kejar. Tidak mungkin orang mengejar Musa ke arah utara, dia perginya ke arah selatan. Banyak anak Tuhan capek itu Tuhan karena fokusnya salah. Harusnya fokusnya ke utara. Tuhan bilang, anak kau ke utara 5 km, siap order. Dia belok ke selatan 10 km tidak dapat. Dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan, jahat banget, aku udah ikut Tuhan sekian lama, kok aku udah dapat apa-apa. Tuhan semua begini, coba cek panduannya, kamu ke selatan atau utara? Selatan. Coba cek panduan saya kemana? Utara. Siapa yang salah? Maafkan Pak, saya salah. Belok bagi utara, kejar, kesetiaan, keadilan, ibadah, kasih, sabar, dan bertanggung jawab. Satu lagi firman Tuhan sebelum kita masuk.